Selamat datang kembali teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan ya. Untuk periode 24 Mei 2021 sampai dengan 28 Mei 2021. Jadi tanggal 26 Mei hari Rabu ya, itu hari raya Waisak. Jadi bursanya libur ya, satu hari untuk memperingati hari raya Waisak 2565 ya. Untuk kali ini, kesempatan kali ini saya akan membahas keempat untuk 7 saham ya. 7 saham yang berhubungan dengan infrastruktur ya, atau beberapa diantaranya masuk dalam konstruksi BUMN ya. Jadi yang saya bahas adalah ADI, WIKA, PTPP, BSKT, JSMR, PP, dan WG ya. Memang saham ini kebanyakan masih kecenderungan lesu dan cenderung downtrend ya. Jadi kenapa saya bahas yang pertama ya, mungkin yang masih hold ya, kira-kira pasang stop lossnya di mana gitu ya. Kemudian biasanya ya ada beberapa orang sih sukanya sih buy on weakness ya. Pak Sunar, kira-kira ini konstruksi kan lagi lesu, lagi downtrend kan. Ini saya mau buy, kira-kira buy-nya di mana ya amannya gitu ya. Atau ketika dia rebound, konfirmasinya di mana gitu ya. Itu yang saya dapat beberapa orang tanya ya di grup saya ya. Makanya saya bahas analisa saham mingguannya ya untuk konstruksi BUMN dan beberapa saham infrastruktur lainnya ya. Jadi saya mulai dulu dengan ADI ya. Weekly chart-nya dia memang ADI weekly chart-nya dia lower high dan lower low dan juga lower close ya. Memang dia cenderung testing level support berikutnya ya, Fibonacci retracement level 78,6% ya. Kalau di sini kita lihat di low-nya candle yang ini kurang lebih di sekitar area 915 ya. Jadi dia testing area support itu. Yang sudah punya, kalau misalnya belum jual Pak Sunar, saya sudah punya, masih hold ya. Kira-kira pasang stop lossnya di mana gitu ya. Jadi pasang aja di dua level 945 dan 915. Kalau dia masih di bawahnya itu, dia kan masih resiko turun lagi ke bawah ya. Kalau turun lagi ke bawah itu turunnya lumayan jauh ya. Kalau kita perhatikan di sini turun di bawahnya 915 ya, ada kemungkinan dia turun sampai dengan 715. Kalau turun lagi dia bisa turun sampai ke level 620 ya, itu untuk ADI. Jadi turunnya itu lumayan dalam ya, seperti itu ya. Kemudian Pak Sunar, kan ada berita beberapa hari ini ya, SWF itu mulai ditiup lagi ya beritanya ya. Karena kita tahu sebelumnya INA ya, Indonesian Investment Authority ya, dia membentuk SWF, Sovereign Wealth Fund ya. Sovereign Wealth Fund ini dia akan mengelola aset domestik ya, yang ditujukan untuk pembangunan infrastruktur yang ada di Indonesia. Jadi kalau ada asing yang mau investasi, dia akan menjadikan semacam penghubung ya, langsung kalau misalnya mau investasi di jalan tol, langsung nanti kontak langsung ke investasinya masuk ke perusahaan konstruksi BUMN yang berhubungan dengan infrastruktur jalan tol ya, misalnya gitu. Atau kalau mau bangun bandara ya ke kontraktor yang membangun bandara ya, seperti itu ya. Jadi istilahnya langsung dihubungkan langsung direct gitu ya. Jadi lebih mudah. Katanya sih sudah ada 3 lembaga keuangan dunia yang tertarik ya, yaitu CDPQ, kemudian APG dan ADIA ya. Jadi katanya sih dananya lumayan besar, tapi itu realisasinya masih kurang lebih ya 6 bulan ke depan ya, setahu saya ya. 6 bulan ke depan. Kenapa 6 bulan ke depan? Karena ada beberapa regulasi yang menurut beberapa sumber ya itu dipermudah ya bagi mereka yang mau investasi di infrastruktur Indonesia ya. Jadi ada kemungkinan nanti menjelang akhir tahun biasanya sih saham konstruksi dia mulai bangkit kembali sampai awal tahun ya. Jadi siklusnya seperti itu. Kalau saat ini dia memang masih lesu ya. Yang sudah punya ya pasang aja stop lossnya ya. Jangan sampai kalau hold nanti lossnya lebih banyak gitu ya. Kalau belum punya Pak Sunar, belinya di mana? Kalau kita lihat untuk ADI ini ya. Jadi secara teori Fibonacci retracement ya, untuk uptrend yang saya ukur dari sini 565 sampai 2040 ya. Secara Fibonacci retracement, kalau dia selama masih di bawahnya Fibonacci retracement 61,8%, yaitu di sini ya, levelnya kurang lebih yang kalau kita perpanjang di sini
itu levelnya di sekitar 1126 ya. Sebentar saya paskan aja ya supaya lebih enak ya. Nah, di sini ya. 1140 ya, kurang lebih di sana ya. Jadi selama dia di bawah 1140 dia masih resiko turun ke bawah ya. Jadi kalau dia berhasil bertahan di atasnya 1180, ada kemungkinan dia mencapai target level Fibonacci retracement 8,2% ya, kurang lebih di area yang swing high-nya ini ya, sekitar 1505 ya. Jadi gitu ya. Jadi kalau mau buy, saran saya sih kalau buy sekarang memang resiko ya. Jadi lebih baik belinya tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 1140 buy. Kemudian naik lagi ke atas berapa Pak Suntar kalau mau buy? Naik lagi ke atas 1200 buy. Seperti itu ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 1200 boleh tambah lagi Pak Sunar, boleh. Jadi tambahnya di mana ya kira-kira ya? Ya ini saya kasih acuan ya, 1270. Kemudian kalau dia berhasil naik lagi ke atasnya ini ya, 1350. Target terdekannya ya di kurang lebih di sekitar Fibonacci retracement 38,2%, sekitar 1505 ya, seperti itu ya. Mungkin ada yang tanya sebelumnya, oh Pak Sunar ini sebelumnya sudah berhasil naik ke atas Fibonacci retracement 61,8%, tetapi dia ternyata gagal lagi turunnya. Ya memang market itu nggak bisa diatur dengan analisa teknikal ya. Nggak berarti kalau dia sudah berhasil naik ke atas 61,8% dia nggak pasti turun ya, enggak ya. Jadi kita tinggal pasang aja trailing stop dan stop lossnya ya. Jadi acuannya kalau pakai Fibonacci retracement level setidaknya dia lebih jelas ya, lebih rapi. Kalau kita lihat di sini di ini dia cukup rapi ya di area Fibonacci retracement levelnya ya. Kalau kita lihat ini ya, 1, 2, 3, saya perpanjang aja ya. Jadi kurang lebih support dan resistennya itu kurang lebih akurat ya, di dekat di area Fibonacci retracement levelnya ya. Jadi bisa pakai 61,8%, 50% atau 38,2%. Kalau dia selama di bawah Fibonacci retracement 61,8%, cenderungannya masih downtrend ya, strong downtrend atau bearish ya. Jadi jangan terlalu buru-buru buy atau buy sebanyak-banyaknya ya. Memang Bapak Suntar, kalau saya percaya SBF berarti tahun depan naik, saya buy sekarang, sayang waktunya ya. Jadi ya kalau dia langsung naik, kalau dia masih turun-turun terus sampai akhir tahun ya kan sayang waktunya ya, lebih baik kita alihkan dulu ke saham lain atau gimana. Jadi belinya minimum kalau sudah berhasil naik ke atas 1140 ya. Kemudian dia kalau berhasil naik ke atas 1200 boleh tambah lagi seperti itu ya. Naik lagi ke atas 1270 tambah lagi 1350 dan 1505. Jadi level-level yang merah ini bisa untuk acuan untuk average up ya, buy up ya istilahnya. Kalaupun mau curi start lebih awal ya, maksudnya sebelumnya 1140 kira-kira yang lebih awal agak aman itu di mana ya? Saya sebutkan agak aman ya, tapi belum benar-benar aman. Itu di level yang ini ya, kurang lebih di level 1075 ya. Jadi tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 1075% buy. Kalau masih di bawahnya ya masih resiko ya. Jadi jangan sampai memaksakan diri ya. Kemudian berikutnya untuk Wika, Fibonacci retracement levelnya dia sudah turun di banyak Fibonacci retracement 78,6% dan cenderung akan turun sampai dengan 1040 ya di bawahnya ya. Kalau sudah punya Pak Sunar, kalau belum pasang stop loss, pasangnya di mana ya? Pasang aja di low-nya hari terakhir ya, 1210. Kalau dia turun banyak 1210 ya ada kemungkinan dia turun sampai dengan 1000 ya. Seperti itu ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, Pak Sunar kalau mau buy itu kira-kira amannya di mana gitu ya? Kalau menurut Fibonacci retracement level 61,8% itu di sekitar area ini ya, saya kotain, saya perpanjang ya, 1550 sampai dengan 1600. Jadi tunggunya di sana. Kalau dia sudah berhasil naik ke atas sana, dia kemungkinan bullish lagi ya, uptrend lagi ya, seperti itu ya. Atau kalau mau spekulasi buy, Pak Sunar saya mau spekulasi buy, kira-kira amannya di mana? Minim ya, belinya di sini ya. Dia kalau berhasil naik ke atasnya ini ya, 1495. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 1495, maka ada kemungkinan dia breakout ke atas 11,8% ya. Jadi belinya 1495 buy. Kemudian kalau sudah berhasil naik ke atasnya ini ya, 1585 boleh tambah lagi buy up ya, average up ya. Kemudian kalau naik lagi ke atas berapa Pak Sunar kalau mau tambah lagi? Kalau berhasil naik lagi ke atas 1760 tambah lagi. Kemudian kalau berhasil naik lagi ke atasnya ini 1890 boleh tambah lagi. Maka ada kemungkinan dia mencapai target kurang lebih sekitar ini ya, 2070 sampai dengan ini ya, 2270-an. Jadi ini kurang lebih target price-nya
atau average up-nya kalau mau tambah lagi ya, seperti itu. Kalaupun mau spekulasi buy on weakness lebih awal ya, tapi hati-hati resikonya ya, karena dia masih di bawahnya Fibonacci retracement 1,8%. Kalaupun mau buy lebih awal curi start ya, tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 1335 ya. Tapi saya nggak nyarankan jangan beli banyak-banyak di sini ya, karena masih resiko downtrend ya. Terus terang aja, ini adalah sideways area sebelumnya ya. Jadi dia kalau masih di bawahnya ini ya masih resiko ya. Kalau beli di sudah berhasil naik ke atas 1335 ya, paling nggak kalau dia berhasil naik ya paling nggak kurang lebih sekitar area 1495an dikasih ya, kurang lebih ya. Kalau dia gagal ya turun lagi ya, tinggal pasang trailing stopnya ya, lumayan ya, untungnya antara 1335 sampai 1495an ya, kurang lebih ya. Tapi buy high sell higher ya, tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 1495 aja ya, lebih amannya gitu ya. Kemudian naik lagi 1585, tambah lagi 1760, tambah lagi 1890, tambah lagi. Ini 1210 ini adalah stop lossnya bagi yang sudah punya, yang belum pasang trailing stop atau belum pasang stop loss ya 1210 aja ya. Untuk WIKA. Kemudian untuk PTPP kurang lebih nasibnya sama ya, dia breakdown dari Fibonacci retracement 78,6% ya. Ini adalah sideways sebelumnya, dia gagal bertahan di atasnya, dia kemudian dia turun ya. Minggu ini dia lower high, lower low, dan lower close ya. Yang sudah punya ya, jangan lupa pasang stop lossnya. Kalau belum pasang ya, pasang aja di stop lossnya di 1055. Ini area stop lossnya. Kemudian kalau mau buy Pak Sunar, kira-kira apaan ya? Tetap sama ya. Tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas Fibonacci retracement 61,8% ya. Kalau di sini kurang lebih areanya sekitar 1415 ya. 1415 ya. Untuk Fibonacci retracement 61,8%. Jadi kalaupun mau buy lebih awal ya, ini sebelumnya kan dia sideways, tapi dia gagal, dia turun ya. Kalau buy lebih awal amannya sih kalau tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 1315. Jadi naik ke atas 1315 buy, naik lagi ke atas 1415 tambah lagi buy ya. Kalau naik lagi ke atasnya ini Fibonacci retracement 50% ya, 1570 boleh tambah lagi. Kalau dia berhasil breakout ke atasnya kurang lebih sekitar area Fibonacci retracement level 38,2%, di atas 1735 boleh tambah lagi ya. Maka target price terdekatnya kurang lebih di area ini ya, 1890 atau di area kurang lebih sekitar 2000-an lah. Saya gambarkan 2000 ya. Fibonacci retracement 23,6% ya. Jadi belinya bertahap aja ya. Untuk amannya tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 1415, 1570, 1735 itu level untuk tambahnya ya, atau average up ya. Jadi belinya bertahap aja. Paling awal walaupun mau curi start ya, tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 1315 ke atas barusan baik. Jadi itu. Kenapa Pak Sunal kita belinya harus tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 1315? Karena kalau selama masih di bawahnya itu dia masih cenderung turun ke bawah ya. Karena trennya secara garis besar dia masih downtrend ya, belum ada konfirmasi uptrend ya. Ini saya sudah sebutkan sebelumnya ya, di Fibonacci retracement 50% ya. Kalau dia breakdown di bawahnya ini ya hati-hati ya. Ya memang benar kan dia turun sampai jauh sampai 78,6% ya. Jadi yang rajin membaca dan menonton ya, mencatat analisa saham mingguan saya ya, harusnya sih nggak sampai rugi terlalu dalam ya, seperti itu ya. Pasang aja stop lossnya yang sudah saya sebutkan ya, atau trailing stopnya ya. Kemudian kalau mau curi start Pak Sunar, saya maunya buy on weakness curi start ya. Kira-kira di mana? Ya kalaupun mau nekat ya istilahnya ya, nekat kalau buy on weakness saham yang lagi downtrend ya, minimal lah ya, tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 1195. Saya kaca acuan 1200 saja lah supaya mudah mengingatnya ya, 1200. Ini kalau dia sudah berhasil naik ke atas 1200, kalau mau beli ya mungkin penasaran aja Pak Sunar, siapa tahu dikasih TP di area sideways-nya ya. Memang sebelumnya dia sideways kurang lebih 1200 sampai dengan 1300-an ya. Jadi siapa tahu kalau beli 1200 dikasih 1300 ya lumayan lah, asal saya pasang trailing stopnya atau stop lossnya ya boleh-boleh saja. Tapi kalau mau amannya ya tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 1515, 1415 tambah lagi ya, 1570 tambah lagi dan seterusnya. Kemudian berikutnya WSKT, kurang lebih nasibnya sama ya.
dia sudah di bawahnya Fibonacci retracement 8,6%-nya ya. Jadi kalau kita lihat di sini dia candlenya weekly-nya lower high, lower low, dan lower close ya. Yang sudah punya WSKT ya pasang aja stop loss-nya di low-nya tanggal 21 Mei ya, kemarin hari Jumat ya. Di 9.30. Kalau turun bawahnya itu lebih baik jual dulu. Kalaupun mau buy ya, karena saya sih tunggu kalau dia berhasil naik ke atasnya Fibonacci retracement 61,8% ya, masih tetap sama ya strateginya ya. Jadi saya nggak rubah-rubah dulu. Kalau dia naik ke atas 61,8% kurang lebih areanya. Ini kalau kita kasih acuan di sini areanya 1240 ya. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 1240, ada kemungkinan dia mencapai target di Fibonacci retracement 38,2%-nya ya. Kurang lebih di area 1600 ya. Jadi belinya bertahap aja. Mulai dari, kalau amannya sih mulai dari 1240 ya. Kemudian kalau naik lagi ke atas berapa Pak Sunar? Kalau mau tambah lagi ya ke atasnya 1380. Kalau mau tambah lagi tengah-tengahnya ya 1500 ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4 ya. 4 level ini untuk buy up atau average up ya. Kalaupun mau beli lebih awal ya tunggu minimal lah dia berhasil breakout ke atas 1155 ya. Ini minimal lah. Kalau nggak sabar sampai 1240 ke atas ya 1155 lah minimal kalau mau beli ya, kalau dia sudah berhasil naik ke atasnya. Seperti itu ya. Jadi kalau di sini masih resiko ya, jangan buru-buru buy ya. Saya nggak menyarankan buru-buru buy. Kalaupun mau Pak Sunar ini kan kurang lebih sideways kecil ya di sini ya. Kalau saya mau trading sideways pendek di sini boleh nggak Pak Sunar ya, boleh aja. Tapi tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 1035 ya. Dengan catatan kalau dia turun lagi bawah 930 lebih baik jual dulu ya. Jangan sampai ngotot hold atau average stone ya, bisa sampai turunnya dalam ya. Jadi belinya di atas ya. Itu ya. Kesalahan umumnya ya, orang buy on weakness kesalahan umumnya dia lihatnya di bawah ya. Jadi dia lihat support berikutnya di mana, itu salah ya. Jadi kalau buy on weakness itu jangan lihat support berikutnya di mana, gitu ya. Itu kita lihatnya resisten terdekatnya saat ini di mana ya. Itu yang benar ya. Karena kalau lagi turun terus ya, dia akan membentuk support baru yang jauh di bawahnya ya, di bawahnya lagi dan di bawahnya lagi. Karena trennya masih downtrend ya. Jadi jangan buru-buru. Kita lihat resisten terdekatnya saat ini di mana. Kebanyakan orang itu salah paham. Dia lihatnya support berikutnya di mana, dia tunggu buy di sana kalau mantul ya. Salah ya. Harusnya tunggu kalau dia sudah berhasil breakout dari resistennya dia sebelumnya ya. Yang mana supportnya yang ditembus ke bawah ya. Jadi contohnya kayak ini ya. Ini kan dia support terdekatnya yang 1035 kan, dia sudah ditembus ke bawah ya. Jadi kalau mau buy lagi, buy on weakness, mungkin ada beberapa orang lihatnya di bawah ini. Oh dia tarik garis di sini. Oh ini ada swing low gitu ya. Oh berarti di 900 Pak Sunar ini sudah mendekati apa namanya supportnya di sini kan. Kita lihat tuh dia mantul Pak Sunar di sini 900 mantul ke atas gitu. Ya, nah, berarti ini supportnya saya buy di sini aja Pak Sunar 900 gitu ya. Nah, itu salah ya. Kenapa kok salah? Iya kalau sudah terjadi gini ngomongnya gampang ya. Beli 900 ini loh Pak Sunar buktinya naik ke 1035. Sudah terjadi ngomongnya gampang ya. Karena saya saja yang masih SD kelas 4 sudah bisa bilang ya. Oh Pak itu sudah di atasnya ya. Sudah terjadi kan, sudah kelihatan gambarnya yang gampang ngomongnya gitu ya. Masalahnya kalau buy di 900, ya kalau dia rebound, kalau dia turun langsung, ya nggak apa-apa Pak Sunar, saya pasang aja trailing stop atau stop loss. Ya kalau turunnya apa namanya pelan-pelan gitu ya. Jadi kita sempat jual ya kalau dia turun. Kalau tiba-tiba ARB auto reject bawah, kemudian berhari-hari, nah kita mau jual gimana? Bisa jual tapi nggak laku ya, seperti itu ya. Ya kalau minggu depannya dia naik rebound ya selamat ya. Kalau dia sampai berbulan-bulan kan sayang ya, dana kita atau uang kita nyangkut di sana ya. Lebih baik kita pergunakan untuk saham yang lain. Jadi lihatnya di resistennya ya, bukan di supportnya ya kalau mau buy on weakness ya. Itu banyak orang salah pahamnya di sana. Lihat support berikutnya di mana. Ya bakalan terus ke bawahnya lagi, di bawahnya lagi, dan di bawahnya lagi. Itu namanya nama-nama nangkap pisau jatuh ya, average down itu namanya ya. Bukan buy on weakness itu. Itu tangkap pisau jatuh istilahnya ya. Catch the falling knife istilahnya ya. Jadi kita lihat minimal resisten terdekatnya. Kalau pakai Fibonacci ya harus tunggu di atasnya Fibonacci retracement 1,8%. Kalau lihat support resisten
paling spekulasi paling awal ya 1035 itu paling awal, paling resiko ya. Kalau agak naik ke atas ya 1155 ya. Jadi kita lihat resistennya ya kalau mau buy and weakness ya. Bukan lihat support tekannya. Kalau lihat di sini wah nggak selesai ya. Turun lagi beli lagi, turun lagi beli lagi gitu ya. Buy and weakness ya. Seperti itu ya. Kemudian berikutnya GSMR. Kalau kita lihat di sini analisa mingguannya dia sudah ini saya pakai Fibonacci extension sebelumnya ya. 1 2 3 ya. Jadi kalau kita lihat di sini dia akan cenderung testing ini ya. Area supportnya di sini ya kurang lebih ya. Ini kurang lebih di area 23,6%-nya Fibonacci extensionnya ya. Di sekitar 3560-an ya. Ya, 3560-an. Kurang lebih ya. Ini sudah breakdown ke bawah ya. Dia candlenya jelek ya. Weekly-nya dia walaupun high tapi dia lower low dan lower close ya. Yang sudah punya pasang stop loss-nya di mana Pak Sunar? Pasang aja kalau dia turun di bawahnya 3860 ya. Karena kalau dia turun bawahnya 3860 ada kemungkinan dia turun sampai 3560 ya. Ini berikutnya support berikutnya ya. Kalau mau buy, saran saya sih minimal belinya ya. Itu kalau dia sudah berhasil naik kemana Pak Sunar? Naik ke atas Fibonacci retracement 61,8% ya. Berarti minimal di sinilah dekat ya, di 4490. Itu kalau mau nggak risiko ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 4490, selama bertahan di atasnya dia akan mencapai target berikutnya. Target berikutnya di mana? Berikutnya di sini ya, 4860. Ada kemungkinan dia breakout sampai ke atas sampai 4990 ke atas bisa ya. Jadi dalam sejarahnya sini ya, kalau kita lihat ya, GSMR ya, dia pernah tinggi sampai 6000 lebih ke atas ya. Jadi kalau ekonomi Indonesia sudah pulih, COVID ini sudah pulih ya, jadi pendapatan tolnya GSMR mulai naik ya, ada kemungkinan dia bisa sampai 6000 kembali ya kalau pandeminya sudah berakhir ya, seperti itu ya. Mudah-mudahan ya saya doakan aja semuanya selamat gitu ya, amin ya. Jadi minimum kalau mau buy lebih awal ya tunggu kalau dia sudah naik ke atasnya ini ya, 4160 itu paling awal banget ya kalau mau spekulasi buy ya, seperti itu. Kalau sekarang sih masih resiko ya, jadi jangan buru-buru buy, tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 4160 buy, kemudian naik lagi ke atas berapa Pak Sunar? 4300 ya. Tapi kalau mau lebih amannya ya tunggu 4490 ya, seperti itu ya. Jadi kalau mau beli lagi di atasnya, kalau dia sudah berhasil naik ke atas 4490, maka berikutnya adalah kurang lebih di 4650 ya. Yang mudah-mudahan dikasih breakout ke atas 5000 ya, seperti itu ya. Jadi belinya bertahap ya. Saya nggak ngajarkan tangkap pisau jatuh ya, jangan salah paham. Jadi kalau baca atau nonton analisa saham saya yang di YouTube ya videonya ya. Jadi kalau sepenggal kadang-kadang nggak jelas dari awal ya gitu ya. Jadi lebih baik nontonnya sih dari awal sampai akhir sampai jelas ya. Kadang-kadang di tengah-tengahnya saya kasih ilmu ya, seperti buy on weakness yang benar seperti apa gitu ya. Jadi kalau seperti ini jangan nyari supportnya ya. Pak Sunar, saya mau buy on weakness, support terdekatnya berikutnya di mana gitu ya. Enggak ya, salah ya. Kita lihat resistennya yang terdekat di mana ya saat ini ya. Kalau sepertinya contohnya ini resisten terdekatnya di 4160. Jadi kalau dia sudah berhasil naik ke atas 4160 barusan kita buy ya. Bukan kalau dia turun terus ke, oh ini Pak Sunar supportnya di 3560. Kalau kita lihat di sini Pak Sunar, sebelumnya double bottom kan, formasinya W double bottom, ya kurang lebih di 3560 kan, dia breakout ke atas, kemudian dia mantul terus dia bertahan di atas ini kan, berarti ini support kuatnya Pak Sunar gitu ya, berarti boleh buy gitu ya, seperti itu. Belum tentu ya, seperti itu ya. Karena kalau kita lihat di sini untuk GSMR ya, secara garis besarnya di sini ya, dia itu saya tadi kan sebutnya kan minimal ini ya, tunggu kalau naik ke atas 4160 ya. Jadi saya gambarkan 4160, satu saya tebalkan ya. Ini saya tebalkan aja supaya coba saya tebalkan ya. Ketebalannya terlalu tebal. Jadi kalau 4160 itu saya tebalkan ya. Ya kita perhatikan di sini. Selama dia bertahan di atas yang 4160 ya, itu rewardnya lebih besar daripada risknya ya. Kalau kita lihat di sini
turun dia rebound ya 4160 ya, naik turun. Kalau di bawahnya dia masih risiko, dia berhasil breakout, dia rebound, naiknya lumayan ya, seperti itu. Turun berhasil rebound, naiknya lumayan, turun lagi dalam ya karena dia di bawah 4160 ya, seperti itu. Dia berhasil naik langsung lumayan kan, lumayan 4160 ini dikasih sampai high-nya sampai 4520 ya. Kalau pasang trailing stop ya untung ya, walaupun nanti dia turun lagi di bawahnya 4160. Tapi selama di atas 4160 itu intinya ya, dia rewardnya lebih besar daripada risikonya. Jadi kita tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 4160 ya. Jangan memaksakan diri cari support berikutnya dan berikutnya gitu. Kalau kita mundur ke belakang, bener nggak yang dia katakan Pak Sunar ya? Ya ini kalau kita lihat di 2000 beberapa tahun ke belakang ya. Jadi kurang lebih kalau 2012 ya kurang lebih 9 tahun lebih ke atas ya, mundur ya. Dia naik kemudian turun, naik. Saat itu kan dia nggak pernah di bawahnya ini ya, di bawahnya 4160 ya. Jadi ini adalah istilahnya support psikologis untuk jangka panjang ya, untuk investor ya, seperti itu ya. Jadi kita belinya bertahap aja, nggak perlu terlalu greedy, pengen harga murah masuk sekarang nanti malah celaka gitu ya. Ini analisa saham berikutnya, Pepre. Kita lihat dia masih downtrend ya. Kalau saya tarik garis Fibonacci retracement-nya dari sini ke sini ya, saya tarik garis ya, Pepre ya. Dia testing Fibonacci retracement 50%-nya ya, cenderung dia akan ke arah 161 ya. Fibonacci retracement 61,8%-nya. Yang sudah punya, saran saya sih pasang trailing stop atau stop loss ya. Kalau kita lihat di sini candle terakhir dia lower high dan lower low dan lower close ya, jadi hati-hati. Kalau yang sudah punya pasang aja stop lossnya kalau dia lower low ya. Kalau di bawahnya 181 lebih baik jual dulu karena ada kemungkinan dia turun sampai 161an ya, kurang lebih di area sana. Kalaupun mau buy ya, sebelumnya ini kita lihat di sini dia sideways-nya lumayan lama ya, di sekitar area ini ya. Kurang lebih ini di sekitar area 187 sampai dengan 208 ya. Tapi kemudian dia breakdown ke bawah. Jadi kalau mau buy, saya sih minimal tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atasnya ini ya, 212. Jadi dekat dengan Fibonacci retracement 38,2%-nya ya. Seperti itu ya. Jadi kalau dia naik ke atas 212 buy. Naik lagi ke atas berapa Pak Sunar kalau mau buy kali 228. Naik lagi ke atasnya ini 236 boleh tambah lagi ya. Ya mudah-mudahan dikasih ini ya. Dikasih kurang lebih sekitar area ini ya. 266 ya. Seperti itu ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 250 ya. Jadi belinya bertahap aja. Naik ke atas 212, kemudian naik lagi ke atas 200 ini. Kalau mau di atasnya ini juga boleh sih, kalau mau tambah tengah-tengahnya 218 ya. Jadi naik ke atas 212 buy, naik ke atas 218 buy, naik ke atas 228 buy, dan seterusnya seperti itu ya. Kalau maupun spekulasi buy on weakness di bawah ya. Ya, kira-kira belinya di mana Pak Sunar? Ya tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atasnya ini ya. 196. Seperti itu ya. Nah, kenapa kok tunggu 196 Pak Sunar? Wah, sekarang aja karena sekarang masih resiko turun ke bawah ya. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 196, bagi yang mau curi start istilahnya ya, mau buy on weakness spekulasi ya, ya boleh-boleh saja tapi minimal lah tunggu 196 ya. Jadi jangan sampai yang saya sudah sebutkan sebelumnya ya. Cari support berikutnya, belinya di sana. Oh, Pak Sunar, ini kalau kita lihat di sini support berikutnya di sekitar sini 168 sampai 161. Di sini kan. Nah, kita lihat di sini dia ini sideways-nya dia turun. Kalau dia berhasil rebound ke atas ya berarti dia oke ya. Berarti saya nanti buy on weakness di 168. Ya, kurang lebih sana. Ya, sebenarnya sih nggak salah juga, tapi menurut saya sih karena kalau kita tunggu di 168 sebenarnya itu masih belum ada konfirmasi naik ya. Jadi lihatnya itu kita lihatnya resisten terdekatnya di berapa. Kalau dia sudah berhasil naik ke atas resisten terdekatnya, barusan kita mulai buy. Jadi seperti itu untuk saham yang lagi downtrend. Bukan cari support berikutnya di mana terus kita beli di support itu, bukan ya. Saya nggak menyarankan seperti itu. Itu kecenderungannya untuk tangkap pisau jatuh ya, bukan buy on strong support, enggak ya. Jadi resiko ya kalau seperti itu ya. Kemudian berikutnya WG ya.
Di weekly-nya saham ini cenderung bergerak di antara Fibonacci retracement 1,8% dan 50%-nya ya. WG ini lama nggak saya bahas memangnya WG ya, karena dia masih lesu ya. Jadi kurang lebih area sideways-nya ya, dia masih sekitar area ini ya. Kalau kita perhatikan ini kurang lebih areanya di area 189 sampai dengan 210 ya. Jadi yang sudah punya ini weekly-nya dia lower low, lower high, lower low, lower high dan lower close ya weekly-nya ya. Jadi hati-hati yang sudah punya, kalau turun di bawahnya berapa Pak Sunar kalau jual? Turun di bawahnya 196 ya di sini ya. Kalau dia turun di bawahnya 19, sebentar ini di 195 ya. Iya 195 ya. Jadi kalau turun di bawahnya 195 lebih baik sih menurut saya sih jual dulu ya. Kalau dia turun bawahnya 195 ada kemungkinan dia breakdown di bawahnya 190 ya. Kalau dia turun bawahnya Fibonacci retracement 1,8% ya, di bawahnya 190 ada kemungkinan dia jauh ya, bisa sampai 160 ya, atau enggak di sini ya 170-an ya, seperti itu. Kalau mau buy Pak Sunar kira-kira gimana? Ya paling amannya tunggu kalau dia sudah berhasil breakout naik ke atasnya ini ya, ke atasnya Fibonacci retracement 50% ya, 210 ya, itu paling amannya minimal di sana. Kalau mau ini kan sideways ya Pak Sunar, kalau berarti sekarang kurang lebih di area support sideways-nya ya. Kalau mau buy gimana Pak Sunar? Ya saran saya masih belum ya, tunggu breakout aja, naik ke atas 210 buy, naiknya bertahap ya, karena ini masih sepi ya, belum ada volume, jadi masih pada wait and see semua ya tradernya ya, nggak mau incar ya. Jadi kalau sudah naik ke atas 210, kalau mulai buy boleh, tapi jangan terlalu banyak. Naik ke atas 214 tambah lagi, kemudian naik lagi ke atas 220 boleh tambah lagi. Kalau naik lagi ke atasnya 230 Pak Sunar boleh tambah lagi nggak? Boleh tambah lagi ya, seperti itu ya. Jadi pakai automatic order aja kalau pakai Mirai Asset ya. Jadi nggak perlu tiap hari dilihatin terus gitu ya, ini tambah stres ya. Kalaupun mau spekulasi buy lebih awal ya, resikonya ya Pak Sunar nggak apa-apa, saya spekulasi buy lebih awal ya, minimal di 200 lah. Kalau naik ke atas 200 buy, naik lagi ke atas 210 buy ya, seperti itu ya. Minimal kalau dia gagal ya masih untung sedikit lah ya, pasang trailing stop atau stop loss ya. Nah seperti itu ya. Nanti masih resiko sebenarnya WG ya, karena dia masih sideways memang, tapi dia resiko break ya. Kalau ini break ke bawah ya turunnya dalam ya, bisa sampai 160-an ya, atau bahkan di bawah 160 sampai 120 ya untuk WG. Jadi kita jangan sampai memaksakan diri ya. Kurang lebih itu pembahasan analisa saham untuk infrastruktur yang kecenderungan ke konstruksi ya. Ada yang juga yang infrastruktur jalan tol JSMR ya, untuk BUMN ya, dengan anak perusahaannya. Jadi PP itu anak usaha dari PTPP ya, terus BG anak usaha dari Wika ya, Wijaya Karya ya. Jadi sekian analisa saham mingguan untuk periode 24 Mei sampai dengan 28 Mei 2021. Terima kasih banyak telah menonton ya. Jangan lupa subscribe dan like dan juga komen ya kalau ada pertanyaan. Sekian.